Oh, sorry. Kita lanjut ke ini ya. Bentar. Salah. Ini. Ke nomor 11 sampai 20. Diketahui ada 3 larutan nih, X, Y, dan Z. Senyawa X menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan. Jadi udah jelas nih, pasti senyawa X ini adalah senyawa ionik. Karena yang menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan itu hanya senyawa ionik. Ya sebenarnya sama senyawa logam sih ya. Berikutnya Y, ini tidak menghantarkan listrik baik dalam bentuk lelehan maupun larutan. Pasti ini senyawa kovalen tapi yang dalam air tidak terurai jadi ion, jadi kovalen nonpolar. Kalau Z masih menghantarkan listrik tapi harus dalam keadaan larutan. Nah, memang senyawa kovalen polar kan kalau larut dalam air dia membentuk ion. Nah, jadi kita pilih di sini ada senyawa NaBr, ada HBr dan ada Br2. Ada satu lagi HBrO3 sih ya. Nah, NaBr ini jelas sih senyawa ionik ya. Kan dia terurai menjadi ion plus sama ion min. HBr ini adalah senyawa asam. Nah, ini berarti senyawa kovalen polar. Br2 ini adalah senyawa kovalen nonpolar. Kenapa? Karena simetris ya. Di situ ada 2 atom Br, keelektronegatifannya sama, jadi nanti persebaran elektronnya merata. Nah, HBrO3 ini adalah senyawa asam juga ya, tapi dia nggak termasuk asam kuat. Nah, kita masih tetap bisa mengkategorikan ke dalam senyawa kovalen polar di sini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang ini ya. 12. Yang tidak menggambarkan senyawa kalium klorida KCl. Lelehannya menghantarkan listrik betul karena ini adalah senyawa ion. Lelehannya menghantarkan listrik. Terurai jadi ion betul, ion K+ dan ion Cl-. Padatannya menghantarkan listrik tidak ya. Yang padatannya menghantarkan listrik itu adalah senyawa logam. Terus kita disuruh mengurutkan nih mana senyawa yang daya hantar listriknya paling kuat. Nah, di sini kita punya ada asam kuat yang terurai menjadi 3 ion. 2 ion H+ sama ion 1 dan 1 ion SO4. Kemudian ada basa kuat. Basa kuatnya ini terdiri dari 2 ion. Ion K+ dan ion OH-. Sama kita punya sebuah asam lemah. Nah, jelas yang paling kuat itu pasti adalah nomor 2 karena dia elektrolit kuat dan jumlah ionnya paling banyak. Urutan keduanya pasti nomor 3. Nah, senyawa nomor 1 karena asam lemah itu berarti kan tidak terurai seluruhnya jadi ion ya. Jadi pasti paling lemah daya hantar listriknya. Berikutnya kita ditanya mana senyawa, mana spesimen yang bilangan oksidasi unsur oksigennya sama. Saya pindahin dulu ke sini biar kelihatan. Yang pertama kita punya ion oksalat. Dalam ion oksalat kan bilangan oksidasi yang kita tahunya bilangan oksidasi oksigen dulu ya. Nah, berarti bilangan oksidasi karbonnya ketahuan. Oksigennya sih -2. Berikutnya ini ada senyawa OF2. Sorry, ini nggak ada muatannya. Nah, aturan penentuan bilox F ini lebih prioritas daripada O. Jadi di sini O-nya bilangan oksidasinya +2. Kalau yang tadi O-nya -2. Nah, sekarang kita punya ion oksida. Pasti O-nya muatannya -2. Berikutnya ada natrium oksida. Nah, natrium ini bilangan oksidasinya kan lebih prioritas ya untuk ditentukan. Nah, jadi di sini bilangan oksidasi oksigennya -0,5. Ini adalah senyawa natrium superoksida. Yang sama bilangan oksidasi oksigennya itu spesimen yang ke-1 dan ke-3 ya. Sama-sama -2 bilangan oksidasi oksigennya. Yang ini dan ini. Nomor 15, ini ada suatu reaksi. Kita tentukan dulu ya berapa bilangan oksidasi setiap unsurnya. Ini kita urai dulu nih jadi Fe sama ion permanganat. Ion permanganatnya ada 2, berarti Fe-nya 2+. Jadi bilox Fe-nya +2. Nah, bilox Mn-nya nanti dihitung +7.
Berikutnya ada KMNO4, kita tentukan dulu bilox K karena paling atas prioritasnya O baru kemudian Mn. Nah, di sini kalau kita lihat yang mengalami oksidasi itu adalah unsur kalium. Yang mengalami reduksi itu adalah unsur besi atau Fe. Nah, jadi reduktornya itu adalah kalium. Oksidatornya besi permanganat. Hasil oksidasinya kalium permanganat, hasil reduksinya Fe. Jadi ini jawaban yang A nih yang tepat. Ingat ya, reduktor itu yang mengalami oksidasi, oksidator itu yang mengalami reduksi. Kalau hasil oksidasi dan hasil reduksi itu nggak perlu dibalik, memang hasil kenaikan dan penurunan bilox. Oke, nomor 16 kita ditanya ini, mana yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredox. Reaksi autoredox itu adalah reaksi yang bilangan yang reduktor dan oksidatornya adalah spesimen yang sama. Kita hitung dulu aja semua bilox unsur-unsur yang ada di sini. Ini udah saya hitung berdasarkan prioritas dan langsung saya tuliskan bilangan oksidasi per satu atomnya. Patokannya tetapnya aturan penentuan bilox. Ini kita urai dulu jadi NH4+ sama NO3-. Lanjut dulu, ini yang bawah. Nah, ini kita lihat mana yang reduktor dan oksidatornya adalah senyawa yang sama. Reaksi ke-1 itu bukan reaksi redoks karena sama sekali tidak ada unsur yang mengalami perubahan bilox. Reaksi yang kedua, ini kenaikan biloxnya dan ini penurunan biloxnya. Yang biloxnya naik aluminium, yang turunnya hidrogen. Reaksi ketiga itu bukan reaksi redoks karena tidak ada unsur yang berubah bilox. Nah, di reaksi yang keempat, bilangan oksidasi yang berubahnya itu sulfur dari +2 dia naik jadi +4. Sekaligus turun dari +2 jadi 0. Nah, ini reduktor dan oksidatornya sama nih. Sama-sama kalium tiosulfat di reaksi nomor 4. Jadi reaksi nomor 4 itu adalah reaksi disproporsionasi atau autoredox. Yang nomor 1 tadi bukan redox. Nomor 3 juga bukan redox. Reaksi yang kedua ini redox biasa aja ya. Bukan disproporsionasi dan bukan konproporsionasi. Oke, nomor 17. Di antara reaksi-reaksi berikut ini yang merupakan reaksi konproporsionasi. Berarti reaksi yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Bilangan oksidasi harus dihitung dulu nih untuk setiap spesimen yang ada di sini. Ini IO4 ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang berubah bilox di sini. Di reaksi nomor 1, Cl dari -1 naik menjadi +1 biloxnya. Sekaligus dari +5 menjadi +1. Nah, ini hasil reduksi dan oksidasinya sama kan, sama-sama ClO. Nah, ini adalah reaksi konproporsionasi. Reaksi yang kedua, di sini bilangan oksidasi Cl-nya turun dan bilangan oksidasi unsur I-nya naik. Tapi reduktor dan oksidatornya beda, hasil reduksi dan hasil oksidasinya juga beda. Berarti itu adalah redoks biasa. Yang nomor 4, di sini sulfur bilangan oksidasinya naik dari -2 jadi 0, sekaligus dari 4 juga berubah jadi 0. Nah, hasil reduksi dan oksidasinya sama-sama sulfur. Berarti reaksi nomor 1 dan 3 adalah konproporsionasi. Nomor 18, sulfur ini ada di golongan 6A nih katanya. Berarti kan kita udah tahu bilangan oksidasi minimalnya -2, maksimalnya +6. Jadi dia bisa mencapai kestabilan dengan cara menerima 2 elektron atau melepas 6 elektron. Nah, yang ditanya ini mana spesimen yang tidak bisa mengalami autoredox. Autoredox itu berarti
bilangan oksidasinya bisa naik dan turun. Artinya bilangan oksidasinya nggak boleh minimal ataupun maksimal. Kalau minimal kan dia berarti hanya bisa mengalami oksidasi aja, cuma bisa jadi reduktor. Nah, kalau yang udah maksimal berarti dia hanya bisa mengalami reduksi aja atau hanya bisa jadi oksidator. Nah, yang bilangan oksidasinya masih bisa naik dan turun itu yang ini nih. Kalau yang nomor 1 dan 3 itu bilangan oksidasinya minimal dan maksimal. Jadi nggak bisa mengalami autoredox. Nomor 9, ini kita ditanya bilangan oksidasi unsur oksigen yang sama itu ada di mana. Kita lihat sesuai aturan prioritas penentuan bilangan oksidasinya. Ini udah langsung per 1 atom. Ada senyawa superoksida di situ ya. Bilangan oksidasi oksigennya minus setengah di situ. Nah, yang sama itu bilangan oksidasi oksigen di dalam magnesium oksida dan natrium oksida. Sama-sama min 2. Nomor 20 ada persamaan, kita hitung dulu aja bilox per unsurnya satu-satu. Ini dibagi dulu ya, jadi Zn dan NO3. NO3 kan muatannya minus 1, jadi Zn-nya plus 2. NH4NO3 dibagi dulu juga jadi NH4 plus dan NO3 min. H2O-nya gini. Nah, terus kita lihat nih yang berubah bilox yang naik Zn. Yang turun di sini adalah bilangan oksidasi nggak ada yang turun ya di sini ya. Jadi yang bertindak sebagai reduktor itu yang mengalami oksidasi Zn ya. Nah, hasil reduksinya nggak ada. Ini pasti harusnya ada senyawa yang ada NH4-nya juga nih ya di kiri. Oh, kenapa nggak kelihatan deh? Ini N mengalami reduksi. Maafkan. Jadi hasil reduksinya amonium nitrat. Reduktornya Zn, logam zinc. Oke, berikutnya pisah video ya.